Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fatunisa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Agus Jamjam Nur MPD. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama di bagian A, yaitu tuliskan kendala-kendala yang penting diperhatikan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab dalam mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Untuk problematika pembelajaran bahasa Arab ada secara linguistik dan juga non linguistik. Nah, untuk problematika secara linguistik itu yaitu kesulitan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk ada problematika dari kosakata, problematika tata bahasa, problematika membaca, problematika menulis, dan problematika percakapan. Nah, selain itu juga ada problematika non-linguistik, yaitu yang terkait dengan masalah yang bukan tentang kebahasaan. Nah, yang pertama ada fisiologi, yaitu problematika yang berhubungan dengan keadaan jasmani individu siswanya. Dan ada juga problematika psikologi, yaitu faktor yang berhubungan dengan jiwa atau sesuatu yang mendorong aktivitas belajar seseorang, yaitu bakat, minat, kecerdasan, dan juga motivasi siswa. Nah, untuk pertanyaan 1 bagian B, tuliskan dari kendala-kendala yang saya paparkan tadi, berikan solusi yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi problematika pembelajaran bahasa Arab di tingkat SD atau MI. Menurut saya yang solusi yang harus kita tempuh sebagai seorang guru, yaitu yang pertama, kita seorang guru harus berkreatif dalam penyampaian materi. Kita harus bisa memanfaatkan media pembelajaran yang sangat unik gitu ya, atau kreatif untuk bisa menarik perhatian para siswa, dan juga bisa membuat suasana pembelajaran itu menjadi asik dan juga menarik, tidak monoton gitu. Terus bisa juga dengan melatih kosakata. Lalu penghafalan kosakatanya diperbanyak dengan bertahap, lalu menulisnya, membacanya seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu untuk pertanyaan nomor 2 bagian A, yaitu apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Ada beberapa para ahli menyebutkan bahwa untuk yang pertama yaitu dari Depdiknas, yaitu Departemen Pendidikan Nasional ya. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guru guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dan juga ada yang berpendapat dari Ahmad Tafsir, metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Nah, kata tepat dan cepat inilah yang penting, yang sering diungkapkan dengan efektif dan efisien gitu. Dan ada juga dari Hamdani tahun 2011, yaitu tentang metode merupakan cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan berhubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2 bagian B, tuliskan hasil belajar Anda tentang pentingnya metode pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebenarnya ada beberapa metode dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama metode gramatikal terjemah, yaitu pembelajaran penghafalan kaidah tata bahasa dan kosakata kemudian diterjemahkan gitu. Yang kedua yaitu metode langsung, ada ketiga metode membaca, keempat metode audiolingual, yang kelima metode komunikatif, dan yang keenam yaitu metode elektif. Menurut saya ada metode yang paling baik untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu
metode yang guru-guru dahulu itu diterapkan gitu dalam mengajar bahasa Arab, yaitu metode istimror atau pengulangan. Jadi dalam jadi lebih ke sering mengulang kosakata atau mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab gitu, agar siswa itu lebih bisa hafal karena sering diulang-ulang gitu. Untuk pertanyaan nomor 2 bagian C, yaitu tuliskan metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab yang saya ketahui. Seperti yang saya ucapkan tadi, ada metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama metode gramatika terjemah, metode membaca, menulis, metode langsung, metode komunikatif, elektif, dan metode audiolingual. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 bagian A, yaitu tuliskan macam-macam keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ada 4. Yang pertama yaitu keterampilan atau maharatul istima, yaitu keterampilan mendengar. Apa sih maharatul istima atau keterampilan mendengar? Yaitu keterampilan dasar yang harus didapat pertama kali oleh seorang pembelajar bahasa. Kenapa? Karena mendengar itu adalah sarana yang pertama kali digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Seperti misal seorang anak kecil, sarana pertama kali yang mereka gunakan itu untuk bisa menirukan bahasa ibu itu mereka adalah dengan media pendengaran atau mendengar. Nah, entah mendengar dari percakapan orang tuanya, saudaranya, ataupun di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada maharatul kalam, yaitu keterampilan berbicara. Jadi setelah cakap dalam keterampilan mendengar, biasanya seseorang pembelajar bahasa akan memulai kalam atau berbicara dengan kosakata yang sudah mereka dapatkan dalam pendengaran itu, dan mereka akan mengembangkan dalam bentuk kalimat dan akhirnya menjadi satu ungkapan yang utuh dan yang dapat menanamkan lawan bicaranya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada maharatul qiraah. Maharatul qiraah itu yaitu keterampilan membaca. Ini pada tingkatan ketiga dalam keterampilan bahasa Arabia, karena maharatul qiraah ini harus didasari dengan keterampilan mendengar dan juga keterampilan berbicara. Jadi seseorang akan merasa kesulitan membaca jika tidak bisa dimulai dengan maharatul kalam dan juga maharatul istima. Nah, seseorang dalam artian faktor utama seseorang kesulitan dalam membaca adalah belum sempurnanya pemahaman dia dalam mendengar dan juga menulis. Nah, selanjutnya yaitu ada maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Adalah seseorang yang dapat menulis dengan bahasa Arab yang benar, jadi dapat dipahami sesuai dengan kaidah bahasa yang Arab, yang dapat memberi suatu masukan yang baru kepada pembaca atau pembelajar bahasa Arab itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 4 yaitu jelaskan maksud dari ungkapan atoriku ahamu minal madah dan al-madatu ahamu minal madrasah dan ruhu madrasah ahamu minal madrasah. Nah, untuk yang pertama yaitu atoriku ahamu minal madas, artinya yaitu metode lebih penting daripada materi. Jadi materi segimana bagus dan lengkapnya pun jika memakai metode yang salah atau yang tidak sesuai dengan materinya dan tidak cocok, maka tidak akan bisa diterima dan tersampaikan kepada para peserta didik dan atau siswanya dengan baik gitu. Dan yang kedua yaitu al-madatu ahamu minal madrasah. Jadi materi lebih penting daripada guru. Kenapa? Karena guru tidak akan bisa menyampaikan proses pembelajaran dengan baik jika materinya
tidak baik gitu, tidak tersusun, tidak tertata. Nah gitu. Dan selanjutnya yaitu ruhu madrasah ahamu bina madrasah. Jiwa guru lebih penting daripada jasad atau titel guru. Nah, sosok guru itu lebih penting daripada kepribadian guru. Kenapa? Seperti jadi sosok gurunya itu seperti sikap, tingkah laku, berpakaian, dan dari batinnya gitu dalam mengajar bahasa Arab. Itu seorang guru harus mengajar bahasa Arab itu dengan hati yang ikhlas dan tulus. Nah, jadi akan lebih mudah diingat materinya oleh siswa daripada mengajar dengan niat mencerdaskan siswa gitu. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Jelaskan maksud metode gramatika untuk murid SD atau MI dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi metode gramatika terjemah itu metode yang bertujuan agar para pelajar atau para peserta didik pandai dalam tata bahasa atau kosakata. Nah, agar muncul ide-ide pada materi bahasa asing. Adapun ciri dan karakteristik dari metode gramatikal ini, untuk yang pertama yaitu membaca dengan bahasa karya sastra. Yang kedua yaitu dengan metode penghafalan. Jadi dalam metode gramatika ini banyak menggunakan metode penghafalan atau berbasis penghafalan. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat itu yaitu peran pelajar sebagai penerima materi yang pasif dan guru yang berperan sebagai penyampai materi yang aktif. Jadi lebih ke guru yang aktif dalam pembelajaran bahasa Arab dengan metode gramatikal terjemah ini gitu. Yang kelima yaitu setelah dipelajari tata bahasanya, para pelajar atau para peserta didik itu diuji gitu. Nah, mungkin sekian pemaparan jawaban dari ujian tengah semester saya dalam pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.